Sudah ada penegasan menolak dialog. Kawan-kawan sering mengatakan DPR itu udah gak diharapkan, semua aparat busuk. Ya udah masuk jalur hukum saja. Kan Tifa sendiri katanya, ini saya perlu klarifikasi dan konfirmasi ya. Tifa sendiri mengatakan dia sudah mendapat petunjuk dari alam gaib, yakin bahwa ijazah ini palsu. Ya udah, pakai kepercayaan dan keyakinan itu masuk ke jalur hukum. Ya. Semua pintu mediasi nggak penting di jalur hukum itu. Kenapa? Anda punya barang bukti, Anda yakini fakta, tapi Anda masih mau buka restoratif justice dan lain-lain. Nggak penting lah. Saya mau lihat pengadilan itu berjalan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Kemudian jalur-jalur politik nggak usah dibuka. Karena di jalur hukum saja, narasi-narasi politik itu terlalu bias. Sehingga publik bingung, ini mau propaganda politik atau menyelesaikan bukti dari temuan ijazah palsu. Jadi kalau Mbak Tifa sudah dapatkan ilham, bisikan alam gaib, yakin bahwa ijazah itu palsu, maka masuk ke ranah hukum, konsisten. Kedua menjadi menarik. Kalau dia sudah berani ngomong 100 miliar %, kenapa masih cari-cari jasa aslinya? Bahkan membuktikan Kak ya. Anda kan bertanggung jawab sejak 11 Januari sampai 30 April. Anda sudah menyatakan ijazah ini palsu dengan atas saya. Bertanggung jawab kan? Jadi kalau sampai hari ini nanya, mana ijazahnya? Itu selama ini Anda sampaikan itu sudah berbasis apa kan? Tapi biarlah ini, biar menarik gitu ya. Biar nanti di sidang bisa disaksikan semua bagaimana pertanggung jawaban. Buku baru dibuat belakangan ijazah. Benar lagi ijazahnya keluar asli. Kita belum kita bicara deh ke Prof. Ternyata asli. Oh saya minta maaf. Terus saudara. Ada Prof. Tapi terlepas saya mau mati ya. Yang cari-cari siapa Prof? Sebenarnya Prof. Ya. Ada menurut saya ini pertanyaan fair juga ya. Ketika misalnya daripada kemudian menimbulkan konflik, Pak Jokowi menunjukkan bukan pada orang-orang tertentu tapi kepada masyarakat Indonesia. Seperti juga tadi Pak Gayus sampaikan, Prof Gayus. Saya boleh? Sedikit Ya sedikit aja. Jadi begini ya, saya menjawab dengan satu jawaban. Kenapa Pak Jokowi diharuskan memperlihatkan ijazahnya? Diharuskan bahkan. Iya. Kenapa? Pertanyaan saya. Oh kenapa? Oke. Tertinggi dari kehidupan adalah hak, terutama hak ajasi. Oke. Ada orang sepele saja semua hak diberikan. Kan ada orang yang berbeda. Haknya itu di paling atas. Jadi tidak simpel kalau kita minta ke presiden untuk menengahi never ending war ini. Never ending war, Naga. Ya, ini akan terus bergulir dengan berbagai permasalahan yang akan dicuatkan. Oleh karena itu, saya menegaskan agar semua orang yang punya hak tinggi tidak mau memperlihatkan langsung. Ada mekanismenya. Lewat? Kalau tadi Pak Denny mengatakan, ya kasih lihat saja selesai semua urusan. Tidak begitu, karena ada orang punya hak yang terlalu tinggi dipertahankan. Badan publik tadi, Naga. Iya, menjadi badan publik. Harusnya begitu. Tapi wajib untuk menunjukkan. Bukan kepada personal. Betul, tapi badan publik. Ya, udah badan publik. Jadi kalimat utuhnya adalah Pak Jokowi wajib menunjukkan ijazahnya lewat badan publik. Pak Jokowi memilih pengadilan. Oke. Pak Jokowi memilih pengadilan. Apakah ini Dan penegak janggal? hukum lainnya, Prof? Tidak janggal. Itu hak ajasi pertanggung seseorang yang berbeda dengan orang lainnya. Boleh saya jawab, Mas Aiman? Sebentar, Pak. Nanti saya jawab. Sebentar ya. Kok beda, bro? Katakan pengadilan mau menang. Berapa menit sudah ganti? Salah satu dari dua. Saya bicara dulu, Pak Roy. Nanti saya. Maaf, saya hilang. Ini ada prolognya soalnya, silakan. Kalau toh pengadilan menghukum atau membenarkan salah satu dari dua pihak ini, apakah akan selesai? Tadi saya katakan tidak akan. Never ending war ini, kecuali presiden menghentikan. Ini masalah negara. Ini bukan kehormatan satu orang. Ini mantan presiden, yang satu mantan menteri. Itu tokoh-tokoh pemerintahan yang sudah berkonflik. Bagi saya. Ya, jadi pertama ijazah itu pertunjukan. Ya, pertama ada situ ada Kompolnas, Komisi 3, saya nggak perlu foto lah, karena betul-betul saya akan bertanggung jawabkan ini secara profesi. Ijazah itu ada, ya, dan nanti memang pada saatnya akan ditunjukkan sesuai janji Pak Jokowi. Jadi jangan berasumsi dulu seolah-olah ijazah ini nggak ada. Nah, yang penting satu lagi, Prof Denny ya, saya pernah di Mabes Polri, saya gelar. Semua ada di situ, ada Kompolnas, Komisi 3, Ombudsman, semua ada. Perdebatannya sama, tunjukin. Saya bilang, kalau saya tunjukkan ijazah saya di sini, di forum ini, apakah ada yang menjamin persoalan berhenti? Tidak ada yang menjawab.
Taduh. Nah, Jangan komentar dulu, cuma komentar dulu. Nanti saya Kembali saya tanya lagi, apakah ada yang menjamin ini selesai? Perdebatannya tidak. Kenapa? Karena mau diuji lagi. Yang mau uji siapa? Mas Roy CS. Pertanyaannya. Orang lain silakan nguji. Pertanyaannya. Apakah mungkin selama ini Gak pernah ditunjukkan deh. Udah orang itu yang aja selama ini udah. sudah terus menyerang Pak Jokowi dengan berbagai caranya, lalu kita dengan polosnya, dengan dugunya, silakan Mas Roy periksa, pasti hasilnya akan negatif. Mas, ya bukan begitu dong. Enggak nih. Boleh saya? Jangan biar dulu. Oke. Jadi kembali lagi, bukannya kita nggak mau menyalahkan, ya nggak mungkin diuji. Kalau pertanyaan secara hukum siapa yang bisa menguji? Tanya Prof. Memang di Indonesia sistem hukum kita yang bisa menguji hanya lapor. Tidak ada instrumen lain yang bisa menguji itu. 2 kali sudah dilakukan. Jadi ini kembali lagi ya, bukannya tanpa alasan kita tidak mau tunjukkan, tapi memang pertanyaannya kalau ditunjukkan pun sekarang saya kasih lihat. Prof bisa bilang ini asli atau enggak? Tidak juga kan? Kembali ke laboratorium. Jadi kami melihat ini hanya wacana-wacana yang dibangun untuk mencari pembenaran. Sorry, saya mundur ke belakang. Yang kita laporkan itu, izin Prof, Tempus Delicti sejak 22 Januari hingga 30 April. Ada apa? Saya ulang ya, 22 Januari hingga 30 April. Ada apa? Ada 24 persetuju objek di link sosial media yang menjelaskan bahwa ada sekelompok orang, ya Bang Roy CS, menyatakan bahwa sudah melakukan pengujian secara IT dengan 3 kesimpulan. 3 variabel sorry ya. Pertama, model huruf itu tidak mungkin type Roman, berarti ini dibuat mundur. 1 itu. Kedua, tanda tangan rektor diduga palsu. 3, ijazah ini punya Dumatno. Ya. Kembali lagi, kami ada rekamannya semua Pak. Kami diserahkan semua. Ya kembali lagi, nanti silakan menyanggah nanti di sidang. Pertanyaan dari 3 hal ini, jujur Pak Jokowi betul-betul curious. Betul apa? Curious. Pak Rifai. Curious. Ya, Pak Rifai. Ingin tahu maksudnya? Saya kuliah, Oke. saya menerima ini asli dari UGM. Tahu-tahu ada sebuah teknologi IT yang menyatakan bahwa itu ijazah punya Dumatno. Boleh nggak dia penasaran dengan itu? Apakah benar kemajuan teknologi bisa mengubah sesuatu yang asli menjadi palsu? Ini kita ikut dulu versi Pak Jokowi ya. Dia betul-betul curious, ada apa ini? Dan dia melihat kalau sekedar Pak Roy bicara-bicara palsu-palsu mungkin publik nggak begitu yakin. Tapi pada saat beratraksi dengan IT-nya, sebagian besar percaya. Akhirnya setelah didiskusikan ya sudah, kita uji ini. Kita lihat. Karena kami juga miris juga kalau betul kemajuan teknologi bisa membuat ijazah asli menjadi palsu. Ini problem. Ini bisa digunakan di era post itu bahaya sekali. Masyarakat disulap dengan model-model IT seperti itu. Karena itu Pak Jokowi bilang ya sudah, kumpulkan buktinya, kita pelajari, kita minta ini didalami. Jadi ini clear dulu ya. Karena betul-betul dia melihat ini ada sebuah atraksi IT yang bisa mengubah persepsi masyarakat. 1. Ya. Kedua, saya mau mengomentari tadi soal bahwa tadi kan sudah cerita Pak Jokowi itu digugat 7 kali, di LP 2 kali. Ya. Selama ini kami digugat di LP nggak paling victim, kami jalani aja. Kalau bicara Orde Baru, mohon maaf, seorang presiden digugat seperti ini kan tidak biasa, tapi beliau mengikuti ini, beliau jalani semua gitu ya. Tapi giliran kami mencoba 1 LP ya untuk ada kepastian, ya sudah diributkan. Ya, so kembali lagi mohon izin Prof. Prof kan yang bilang ya sudahlah abolisi. Apakah memang mau kita membangun budaya hukum bahwa memang mantan presiden di Indonesia tidak boleh menggunakan upaya hukum apapun dan siap difitnah, dihina seumur hidupnya tanpa boleh memperbaiki nama baiknya? Tadi sebenarnya ada pertanyaan. Apa budaya hukum itu? Boleh saya komentar. Sepakat dengan itu. Tapi saya ingin tanya. Jadi ini juga perlu dilihat. Jangan sampai Ya. beliau baru bikin 1 upaya hukum, wah, Tapi kesannya begini, saya mau- terjadi ini itu. Pak Maaf, saya mau komentarin. Iya. Pak SBY sendiri sebagai presiden melakukan upaya hukum waktu itu. Ya. Sebagai presiden loh. Apakah mau dibilang bukan negarawan? Pak Jokowi bisa bersabar. Dia tunggu dulu sampai dia pensiun. Dia tunggu, baru dia buat LP. Agar apa? Tidak dituduh dia mengintervensi polisi. Jadi kembali lagi, apa betul itu budaya hukum yang Waktu kita bangun? Gus Nur sama Bambang Tri kan waktu itu masih dalam Pak Jokowi masih presiden. Nah, tapi saya ingin tanya gini, saya ingin tanya. Enggak, saya mau komentar juga Bambang Tri. Jadi kembali lagi. Nggak, Makanya kalau nggak ada silakan awal, dijawab belakangan awal. kalau nggak Saya ada awal tanya. nggak gini, Bambang Tadi- Tri itu beda ijazah Bang. Itu ijazah SD, SMP, SMA. Makanya kembali lagi. Iya, karena tadi ikutin Anda perkara katakan ini gitu loh. menunggu Bukan setelah ijazah 1 itu. setelah lengser kan tidak menunggu juga. Dua perkara itu SD, SMP, SMA gitu loh. Saya mau Jadi tanya tadi. jangan diputar-putar, saya ditanya orang jadi bingung. Iya, enggak tadi ada